Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari salah satu subscriber kami, yaitu Fitriani. Wah, ini kisahnya keren dan settingnya ada di Lampung, di Pulau Sumatera. Keren pakai banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke tanah Lampung. Perjalanan menuju ke desa Blita. Kejadian ini terjadi pada tahun 1991. Saat itu, Agus merupakan seorang mahasiswa semester 2 dari Universitas Lampung. Pagi itu, Agus menghela nafas panjang. Sembari melihat isi dompetnya, ia terduduk di bangku. Sesekali mengacak-acak rambut kepalanya sambil berusaha berpikir jernih. Sudah setahun, ia menumpang tinggal di rumah Uwa Roma, kakak dari ayahnya. Uwa yang hidup sendirian dengan senang hati menampung keponakannya itu. Dia jadi teringat ketika pertama kali datang di rumah Uwa Roma. Bangunannya sederhana berdinding kayu dengan beberapa bagian yang sudah mulai lapuk termakan usia. Letaknya tak jauh dari jalan utama, tetapi masih sepi, belum banyak tetangga yang tinggal di sana. Sebuah pekarangan kecil di depan rumah ditumbuhi dengan pohon pisang dan beberapa rumpun bunga liar yang tampak tak terurus. Di serambi depan, sebuah kursi bambu reot terlihat menjadi tempat Uwa Roma duduk menunggunya. "Masuk dulu, Gus," ujar perempuan itu dengan suara parau. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya masih menyimpan ketegasan. "Surat kiriman dari bapak kamu sudah Uwa terima dari tadi pagi." Waktu itu, Agus mengangguk sungkan. Meski Uwa Roma adalah kakak kandung dari ayahnya, dia tidak terlalu akrab dengan perempuan itu. "Bapakmu juga menitipkan uang untuk biaya hidup sehari-hari. Padahal Mak, Uwa udah bilang gak usah repot. Kamu tinggal di sini saja. Uwa udah seneng karena sekarang Uwa jadi punya temen." Saat masuk ke dalam rumah, Agus disambut oleh bau kayu tua yang lembab. Perabotan di sana terlihat sederhana, beberapa sudah kusam karena termakan usia. Uwa Roma mempersilahkan Agus duduk di ruang tengah, kemudian pergi ke dapur. "Minum teh dulu ya," katanya sambil meletakkan secangkir teh di meja kayu. "Besok kamu bisa mulai mengatur jadwal kuliahmu. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Jangan malu ya." Agus mengucapkan terima kasih, lalu meminum teh yang dihidangkan. Rasanya sedikit pahit karena gula yang digunakan terlalu sedikit. Ia tidak ingin mengeluh. Ia sadar betul bahwa hidup Waroma juga tidak berlebihan. Agus ditempatkan di sebuah kamar kecil di sudut rumah. Kasur tipis dengan sprei kusa menjadi tempat tidurnya. Sebuah lemari kayu kecil yang pintunya hampir lepas berdiri di pojok ruangan. Agus meletakkan tas di lantai, membuka isinya, dan mulai menyusun pakaian ke dalam lemari. Ia mendesah panjang, mencoba mengusir rasa khawatir akan hidup di kota ini. Bulan pertama berjalan dengan berat. Uang kiriman dari ayahnya sering terlambat datang, bahkan ketika datang jumlahnya sering tidak cukup untuk kebutuhan satu bulan. Agus mulai belajar untuk berhemat. Sebisanya dia melewatkan sarapan, makan siang terkadang di kantin kampus dengan menu seadanya. Tetapi Uwa Roma sepertinya tahu keadaan Agus. Dia selalu berusaha menyiapkan makanan meski dengan lauk sederhana berupa tahu, tempe, atau ikan asin. Agus kerap merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih banyak, apalagi Uwa Roma sering harus lembur sampai malam untuk mengerjakan jahitan baju orang. Upah jahitan itu tidak terlalu besar, kadang juga masih ada yang berhutang setelah bajunya selesai dijahit.
Agus pernah memberanikan diri berbicara dengan Waroma. Wah, uang dari Bapak sepertinya nggak cukup sampai akhir bulan. Saya mungkin harus cari kerja sampingan. Waroma menatapnya tajam. Kamu ini harapan orang tua, Gus. Mereka rela menyisihkan sebagian pendapatan mereka supaya kamu fokus kuliah dan nantinya jadi orang besar. Kalau kerja, apa pendidikan kamu tidak terganggu? Agus menuduk. Apa yang dikatakan Waroma memang benar. Hanya dia pemuda dari kampungnya yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Orang tuanya sempat menerima ejekan karena nekat menguliakan Agus, sedangkan ekonomi mereka masih pas-pasan. Kalau dia sampai bekerja sampingan lalu kuliahnya berantakan, maka orang tuanya akan semakin diejek oleh warga kampung. Waroma yang sedang berjalan masuk ke dalam rumah sehabis dari belanja dari warung. Melihat Agus yang termenung sambil melihat dompetnya, Waroma segera meletakkan belanjaannya lalu duduk di samping Agus. Gus, ada apa sampai melototin dompet begitu tajam? Lama-lama dompetnya mah bisa bolong, ucap Waroma sambil bercanda walau sudah bisa tahu kenapa Agus menatapi dompetnya sampai sedalam itu. Agus menutup dompet, menyimpannya ke saku celana sambil tersenyum malu karena ketahuan melamun. Anwa, tadi sempat bingung. Ternyata uang yang ada cuma bisa untuk biaya angkot ke kampus besok. Lusa dan seterusnya sepertinya saya mah harus jalan kaki sambil nunggu kiriman dari kampung. Waroma ikut menghela nafas bersama Agus. Sudah tidak ada simpanan lagi. Agus menggeleng pelan. Waroma mengeluarkan dompetnya. Melihat hal tersebut, Agus langsung menahan tangan Waroma dengan sigap. Jangan, Wak, saya mah gak enak. Sudah cukup saya tinggal numpang di rumah Uwa. Jangan sampai malah bebanin Uwa, ucap Agus dengan wajah serius. Tapi nanti kuliah kamu gimana? Mau jalan kaki? Kampus kamu mah jauh dari sini. Kasihan Uwa mah sama kamu, Gus, ucap Waroma. Mau minta kiriman lagi juga nggak mungkin. Surat butuh waktu beberapa hari sebelum sampai ke kampung kamu. Ya, saat itu sulit sekali untuk menghubungi orang tua karena saat tahun itu belum ada peralatan dan teknologi canggih seperti sekarang yang dapat mempermudah orang untuk menghubungi satu sama lain. Biarlah, Wak, Agus akan cari cara lain biar nggak bebanin Uwa, ucap Agus yang masih berpikir positif meski dalam keadaan mepet sekalipun. Mereka berdua terdiam cukup lama. Sesekali Waroma melirik ke arah Agus. Perasaannya tidak tega kalau harus membiarkan keponakannya itu berjalan kaki ke kampus. Tetapi pemuda itu keras kepala dan tidak mau menerima bantuan uang darinya. Jangankan uang, makan bersamanya saja Agus masih harus dipaksa, walau Waroma tahu betul dia sebenarnya sudah menahan lapar. Apa kamu hubungi saja bibi kamu yang ada di desa Pelita? Seingat Uama, kalau nggak salah dia punya hutang sama bapak kamu, tanya Waroma tiba-tiba yang teringat akan hal itu. Ya kawan, Agus sama sekali tidak kepikiran seperti itu. Jarak dari kampung Sawah Rama ke desa Pelita cukup jauh sehingga Agus berpikir dua kali untuk pergi ke sana dengan uang ongkosnya yang pas-pasan. Tapi karena keadaan Agus yang benar-benar harus memiliki uang saat itu juga, Agus membulatkan tekad untuk mencoba dengan keuangan yang ia miliki untuk menuju ke desa Pelita. Lebih tepatnya ke mes di PT Tapioka tempat Mamang dan bibinya tinggal. Tapi tempatnya jauh. Wah juga belum pernah ke sana. Biasanya mereka yang kesini kalau ada waktu. Wah Roma hanya tahu nama tempatnya saja. Kabarnya desa Pelita itu cukup jauh dan butuh banyak ongkos untuk pergi ke sana. Akan aku coba deh, Wak. Semoga saja ada cara buat ke sana tanpa mengeluarkan biaya berlebih dari yang Agus punya sekarang, ucap Agus pada Waroma. Waroma mengangguk. Ya, semoga jalannya dipermudah ya, Gus. Setelah mencari informasi dari mana-mana, Agus mendapatkan informasi bahwa ada mobil truk pengangkut sagu yang berangkat langsung ke PT Tapioka persis menuju ke alamat yang ingin dia tuju. Tapi truk tersebut berangkat pada jam 5 sore di desa Umbulwarno. Perjalanannya sejauh 50 kilo dari desa Umbulwarno menuju ke desa Pelita. Jadi Agus harus berada di desa Umbulwarno tepat waktu agar tidak ketinggalan.
Siang itu, Agus berangkat dari rumah Warohma menuju desa Umbul Warno dengan uang terakhir yang ia pegang saat itu. Agus berangkat dulu ya, Wak. Doain Agus biar bisa ke rumah Bibi dengan selamat, sehat walafiat. Pamit Agus pada Warohma sebelum ia pergi meninggalkan rumah. Untuk pergi ke desa Umbul Warno dari kampung Sawarama, Agus harus menaiki angkot dengan biaya yang pas dengan uang yang ia miliki sekarang. Ya berarti setelah dia naik angkot ini, maka Agus tidak memiliki jalan untuk kembali lagi. Mau ke rumah siapa, Dek? Tanya penumpang yang sama-sama menuju desa Umbul Warno. Saya orang Umbul Warno, tapi belum pernah ketemu sama kamu. Agus menggelengkan kepala. Saya mau ke desa Pelita, Bu. Katanya harus ngelewatin desa Umbul Warno dulu. Teman bicaranya itu mengangguk, mengiyakan ucapan Agus bahwa desa Pelita harus melalui desa Umbul Warno terlebih dahulu. Jauh sekali. Kenapa kamu tidak naik bus yang langsung ke sana aja? Pertanyaan Bu Kartini membuat Agus tersenyum riku. Dia tidak bisa menceritakan bahwa uang yang dimilikinya tak cukup untuk membayar bus yang langsung menuju ke desa Pelita. Bu Kartini mengamati wajah Agus yang berkeringat seketika dia iba pada pemuda itu karena mengingatkan pada anaknya yang sedang pergi merantau. Kamu sudah makan? Bu Kartini menyerahkan bungkusan plastik berisi gorengan yang dibelinya sebelum naik angkot. Sudah, Bu, jawab Agus agak sedikit terkejut karena mendadak diberikan gorengan. Ini untuk saya. Iya, buat kamu. Habiskan atau disimpan untuk perjalanan nanti menuju desa Pelita ya. Agus menerimanya dengan sungkan. Meski begitu dia tetap mengucapkan terima kasih berulang kali. Tidak disangka akan ada orang yang akan berbaik hati padanya. Rumah kamu di desa Pelita? Bu Kartini bertanya lagi. Oh bukan, bibi saya yang tinggal di sana dengan suaminya, dan saya sudah lama nggak ketemu mereka, jadi ya menyempatkan waktu untuk ke sana. Bu Kartini manggut-manggut. Perjalanan yang tadinya lancar ternyata tiba-tiba macet karena ada mobil mogok yang menghalangi jalan. Setelah menunggu berjam-jam, barulah angkot yang dinaikinya bisa kembali melanjutkan perjalanan. Bu, truk pengangkut sagu yang terakhir itu berangkat jam berapa ya? Oh, biasanya jam 5, Dek, saut Bu Kartini. Agus melirik jam tangannya. Kini sudah setengah 5. Dalam hati dia berdoa semoga masih diberikan kesempatan untuk menumpang truk sagu menuju desa Pelita. Angkot yang mereka naiki akhirnya sampai di desa Umbul Warno. Setelah membayar ongkos, Agus tergesa-gesa pergi. Wajahnya basah penuh dengan keringat karena berlari dari jalan raya menuju ke area truk pengangkut sagu. Matanya melihat ke arah jam tangan yang ia pakai. Pukul 5.20. Agus mulai menebak-nebak apa yang akan terjadi padanya saat ini. Rambutnya acak-acakan karena kepalanya terasa pening. Agus berjalan menuju warung terdekat yang ada di sana. Permisi, Bu, mau nanya, apa truk pengangkut sagu yang kesini setiap jam 5 sore sudah berangkat ya, Bu? Tanya Agus. Oh, mobil truk itu mau udah lewat. Sudah jam segini mau udah lewat, jawab ibu warung tersebut. Apa yang ditebak Agus ternyata benar terjadi. Mobil truk tersebut sudah lewat. Agus memegang kepalanya yang pusing, kembali bertanya pertanyaan yang lain. Apa setelah ini akan ada mobil truk pengangkut yang lain nggak, Bu? Tanya Agus. Ya nggak ada, Dek. Paling juga nunggu besok sampai sorenya lagi baru ada, jawab ibu warung itu lagi. Mau kemana kamu jadi menunggu truk pengangkut sagu? Agus tidak menjawab. Dia hanya menghela nafas, lalu terduduk lemas di warung karena tidak tahu mau bagaimana lagi. Jarak dari desa Umbul Warno menuju ke desa Pelita tidaklah dekat. Dan kalau ingin nekat untuk berjalan kaki, maka dia harus melewati hutan demi hutan yang dirumorkan angker oleh warga sekitar. Yang mana bahkan keangkerannya sampai terdengar ke kampung Sawarama. Bisa disimpulkan kalau hutan tersebut bukanlah hutan yang bisa dipandang sebelah mata. Tapi kalau harus kembali, maka Agus harus menempuh jarak yang panjang dengan kantong kosong. Agus dihadapkan pada dua pilihan sulit. Modal nekat tapi uang terisi, atau kembali dalam keadaan kantong kosong. Akhirnya karena desakan kebutuhan yang memukul keras kepala Agus membulatkan keputusannya untuk nekat. Begitu sadar bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan waktu, Agus langsung bergegas untuk menuju desa Pelita dengan berjalan kaki sejauh 50 km perjalanan.
Waktu menunjukkan pukul jam setengah 7, Agus sudah keluar dari desa Umbul Warno menuju ke arah hutan kelapa sawit milik perusahaan yang berada di area tersebut. Saat memasuki hutan kelapa sawit, Agus meneguhkan hati dan berpegang pada prinsip dapat melewati hutan kelapa sawit yang luas tanpa ada kejadian apapun yang terjadi padanya. Agus melewati hutan kelapa sawit tersebut. Agus hanya membutuhkan waktu 1,5 jam tanpa penerangan sama sekali. Beruntungnya Agus, meskipun dia tidak memiliki alat penerangan sama sekali, cahaya bulan pada malam itu bersinar sangat terang sampai dapat menerangi seluruh isi hutan. Hutan kelapa sawit telah berlalu. Di depannya terbentang hutan Lam Torogong, tempat yang selalu menjadi pembicaraan buruk di kampung-kampung sekitar. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa pemilik hutan ini, tapi cerita tentang keangkerannya sudah menyebar dari mulut ke mulut. Konon, banyak orang hilang di sana tanpa jejak. Tidak hanya dianggap sarang makhluk halus, hutan itu juga dikenal sebagai tempat para penjahat melancarkan aksinya. Seringkali berakhir dengan kematian tragis korban-korbannya. Agus berdiri di tepi hutan itu, tubuhnya tegak. Meski perasaan gentar mulai merayap, ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tak beraturan. Kedua tangannya menggenggam tali tas punggungnya dengan erat, seperti mencari pegangan pada sesuatu yang pasti. Sebelum melangkah, dia memejamkan mata sejenak, berdoa lirih, memohon perlindungan kepada Tuhan. Setelah itu, tanpa banyak ragu, dia mulai melangkah masuk ke dalam gelapnya hutan Lam Torogong. Baru beberapa langkah, suasana sudah terasa berbeda. Jika sebelumnya di hutan kelapa sawit, ia masih bisa merasakan hembusan angin malam dan mendengar suara serangga, di sini semuanya terasa sunyi, sepi yang menekan. Meski bulan purnama bersinar terang di langit, cahaya rembulan seperti terhalang oleh ranting-ranting lebat dan dedaunan hutan yang melingkupi. Jalan setapak di depannya samar terlihat, hanya diterangi oleh sisa-sisa bias cahaya yang berhasil menembus kegelapan. Hawa dingin mulai menyergap, menusuk hingga ke tulang. Agus merapatkan jaketnya, tetapi tetap saja bulu kuduknya berdiri. Ia menggigit bibir, menahan rasa takut yang perlahan muncul di benaknya. Langkah-langkahnya terdengar jelas di tengah keheningan, menginjak dedaunan kering yang berserakan di tanah. Tenang, tenang Gus. Ini cuma hutan biasa, sama saja seperti yang ada di kampung. Nggak ada apa-apa di sini. Gumamnya lebih kepada diri sendiri, suaranya pelan namun tegas, mencoba mengusir rasa takut yang mengintai. Akan tetapi, semakin dalam Agus melangkah, semakin aneh suasana di sekitarnya. Bau lembab bercampur aroma tanah basah dan daun-daun busuk semakin kuat, membuat hidungnya sedikit perih. Angin dingin berembus pelan, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat hatinya tak tenang. Matanya terus waspada, mengawasi setiap bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Ketika Agus mencapai bagian tengah hutan, kegelapan semakin pekat. Jalur yang tadi masih terlihat samar, kini nyaris tak bisa dikenali. Agus berhenti sejenak, mencoba mencari arah dengan memutar tubuhnya, tapi semuanya terlihat sama, gelap dan menyeramkan. Ia merasakan hawa dingin menjalari punggungnya, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Tiba-tiba saja terdengar suara auman dari kejauhan. Dalam sunyi seperti ini, suara itu terdengar sangat jelas dan tajam, membuat jantung Agus berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara, tapi yang terlihat hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin. Kakinya seolah membeku di tempat, tak berani bergerak. Macan, gumamnya pelan. Suara itu seperti peringatan agar ia segera keluar dari hutan. Tapi bagaimana caranya? Ia sudah kehilangan arah, ditambah lagi pikirannya yang mulai bercampur aduk. Agus mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Kepalanya mulai terasa berat, seperti ditutupi kabut. Sulit baginya berpikir jernih dalam keadaan begini. Agus mencoba mengingat jalur yang tadi ia lewati, tapi bayangan jalan setapak itu seperti menghilang dari ingatan. Semua yang dilihatnya sekarang hanyalah kegelapan yang menakutkan. Langkahnya terhenti, sementara tubuhnya gemetar. Bukan hanya ketakutan, ya Agus juga mulai kelaparan.
Untungnya tadi ada gorengan pemberian dari Bu Kartini yang masih disimpan. Agus memakannya dengan cepat, lalu minum sebanyak mungkin untuk berusaha menenangkan debur jantungnya. Setelah makan dan minum, Agus kembali berjalan sambil berusaha meyakinkan dirinya untuk tetap tenang. Meski begitu, ternyata rasa takut masih sangat terasa sehingga nyaris mengambil alih akal sehatnya. Harus terus jalan, jangan sampai kemalaman di sini, katanya kepada diri sendiri untuk mengumpulkan keberanian. Akan tetapi, setiap kali ia melangkah, suara ranting patah dan dedaunan yang terinjak seperti menggema seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Agus menoleh, tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan pohon dan kegelapan. Tidak mungkin, itu hanya perasaanku saja, pikirnya, menghibur hatinya yang terus diliputi keraguan. Tidak mungkin ada harimau di sini, paling itu hanya ulah monyet. Agus menutup mulutnya karena tak sengaja menyebut nama binatang yang tidak boleh disebut saat berada di tengah hutan. Angin dingin kembali bertiup, kali ini lebih kencang, membuat ranting-ranting kecil berjatuhan di sekitarnya. Di kejauhan, suara geraman terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Agus segera mempercepat langkahnya, meski setiap otot di kakinya terasa berat. Jangan banyak berpikir, aku harus keluar dari sini, katanya dalam hati, mencoba memacu dirinya. Tapi entah kenapa, semakin jauh ia berjalan, semakin gelap dan asing hutan tersebut. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar, hanya kegelapan yang terasa semakin menyesakan. Agus berhenti lagi, mencoba mengatur nafas. Rasa takut dan kelelahan bercampur menjadi satu. Ia menatap sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikannya petunjuk. Tapi yang ada hanyalah pohon-pohon tinggi dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Di tengah keheningan, ia mulai mendengar sesuatu yang lain. Langkah-langkah pelan yang terdengar dari belakang. Langkah itu tidak beraturan, terkadang dekat, terkadang jauh. Agus membeku di tempat, seluruh tubuhnya tegang. Dengan keberanian yang tersisa, Agus memberanikan diri menoleh. Tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang menyambutnya. Tapi firasat buruk tidaklah hilang. Ada sesuatu di hutan ini, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Agus menggigit bibir, menahan rasa takut yang semakin menjadi jelas. Berhenti di sini bukanlah pilihan. Dengan langkah cepat, ia kembali menyusuri jalan setapak yang samar, berharap menemukan ujung hutan sebelum malam benar-benar menelan. Tenang Agus, di sini nggak ada apa-apa di hutan ini. Tidak ada apa-apa di hutan ini, gumam Agus berulang-ulang agar fokusnya tidak terpecah pada hal-hal yang tidak penting. Di tengah-tengah hutan Lamtorogung, Agus perlahan-lahan seperti semakin tersesat ke dalam kegelapan hutan. Suara auman terdengar dari kejauhan, seakan-akan mengancam Agus agar cepat berputar balik dan kembali saja daripada terus masuk ke dalam hutan lebih dalam. Keringat dingin membasahi dahi Agus. Pikirannya seperti tertutup oleh kabut, membuatnya tidak bisa berpikir jernih seperti apa yang selalu ia lakukan di sepanjang perjalanan. Ingat kata Agus, kalau masuk ke tempat yang seperti ini jangan pernah tengok ke belakang. Jangan pernah nengok ke belakang, gumam Agus pada dirinya sendiri. Tiba-tiba saja terdengar suara cekikikan lembut dari kanan atas Agus, membuat tubuh Agus tersentak dan berhenti sejenak. Tubuhnya membatu, seperti ada yang memukulnya dengan keras dari atas. Agus menutup matanya dengan erat. Gus, ingat kata jangan nengok ke atas, jangan nengok ke belakang, terus aja jalan ke depan. Perlahan tapi pasti, Agus melangkahkan kakinya lagi ke arah depan. Tatapannya terpaku pada langkahnya dan jalan di depannya, tidak ingin berfokus pada yang lain. Nafasnya tersentak ketika ia mendengar suara-suara lain seperti suara monyet yang keras, suara tertawa anak kecil, suara langkah kaki yang perlahan-lahan mendekati Agus sebelum tiba-tiba menghilang tepat di belakang Agus. Kejadian itu tidak membuat Agus menghentikan jalannya sama sekali. Yang difikirkan Agus saat itu hanyalah satu, jalan yang cepat tapi jangan lari supaya bisa segera sampai ke rumah bibi, gumam Agus sepanjang perjalanan. Agus terdiam sejenak untuk mengambil nafasnya yang terburu-buru karena Agus berjalan cepat hampir seperti berlari. Agus harus berhenti sejenak, mengisi energinya kembali untuk melanjutkan perjalanannya lagi.
Tangannya meraba-raba tas ranselnya untuk mengambil minum. Dari samping sana terasa sensasi dingin dari air yang Agus sangka itu adalah air dari botol airnya yang keluar karena tutupnya yang longgar. Namun tiba-tiba saja sensasi dingin itu bergerak lepas dari tangannya, seakan-akan yang tadi disentuhnya adalah tubuh ular. Tangan yang hendak mengambil minum itu langsung ia tarik kembali. Tanpa melihat ke arah tangan yang basah, Agus langsung berjalan lagi ke arah jalan setapak di depannya yang terlihat samar. Itu tadi bukan ular kan? Aku yakin itu bukan ular. Tapi kenapa terasa sekali jari-jarinya di tanganku ini? Gumam Agus sambil mengusap keringat dingin yang mengucur dengan derasnya. Selama perjalanan, setelah beristirahat sejenak tadi, Agus benar-benar merasakan rasa berat di pundak sebelah kanannya bercampur dengan hawa dingin dan rasa menggeliat terasa jelas di lehernya. Di sebelah kirinya, Agus mendengar suara nafas lembut, nafas seorang wanita. Dalam hati, Agus memohon agar ia bisa cepat keluar dari hutan dengan segera. Setelah Agus kepikiran seperti itu, tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara keramaian yang tak jauh berada di depannya. Langkahnya yang terburu-buru langsung terhenti ketika dia melihat keramaian pasar di depan matanya sendiri. Meskipun jaraknya dengan pasar itu terkesan masih jauh, hawa tidak mengenakan dari pasar itu terasa begitu kuat sampai membuat tulang rusuk Agus merinding sampai ke sumsum. Gak mungkin ada keramaian di tengah-tengah hutan begini. Yang benar aja lah, gumam Agus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi karena dengan melewati pasar itu adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari hutan Lamtorogung ini, meskipun Agus tidak mau kakinya harus tetap melangkah, mau seberapa berat pundaknya, dia harus tetap terus keluar dari hutan keramat ini. Dengan perlahan, Agus melewati pasar itu. Tatapannya hanya tertuju pada kakinya saja, tak berani untuk menatap ke depan. Ketika tinggal beberapa langkah lagi, Agus akan keluar dari pasar itu. Tiba-tiba saja ada tangan yang meraih pundaknya, bukan dari belakang, tapi dari depan. Langkah Agus terhenti, matanya terbuka lebar saat perlahan dia menatap ke arah depannya. Seorang ibu-ibu menghalangi jalannya. Bau melati yang kuat tercium jelas dari sosok ibu-ibu tersebut membuat Agus spontan mengatakan, "Permisi, mau numpang lewat, Bu," ucap Agus dengan suara gemetar. Suara keramaian di belakang Agus seperti perlahan-lahan menghilang ketika perempuan tua itu membuka mulutnya untuk berbicara kepada Agus. "Mau kemana, Dek? Malam-malam begini masih keluyuran." Ibu-ibu itu, atau lebih tepatnya nenek-nenek tersebut, masih meletakkan tangannya di pundak Agus seperti tidak ingin melepaskan Agus kalau Agus tidak menjawabnya. Mau ke Desa Pelita, Bu, ke mes PT Tapioka buat nemuin bibi saya di sana," jawab Agus dengan jujur. Dia berpikir tidak akan bagus bila harus berbohong di tempat seperti ini. "Tidak mau mampir dulu? Yuk ke rumah nenek dulu. Kelihatannya kamu capek sekali," tawar perempuan tua tersebut sambil menepuk-nepuk pundak Agus dengan sangat keras, seperti bukan menepuk tapi lebih tepatnya memukul. Maaf, enggak lah, Bu. Lagi buru-buru soalnya saya, Bu. Maaf, Bu," jawab Agus sebisa mungkin untuk terlihat normal. Ibu-ibu tersebut terdiam ketika mendengar jawaban dari Agus. Tiba-tiba ibu itu menarik tangannya dari pundak Agus. "Kamu kalau masih mau jalan, jalan saja. Jangan mikirin apa-apa. Apalagi mikirin yang seperti itu. Jangan memancing mereka. Faham?" ucap ibu-ibu tersebut dengan senyuman ramah di wajahnya. Agus mengangguk. Iya, Bu. Terima kasih sarannya. Doakan saya, Bu, agar bisa ke rumah bibi saya dengan selamat." "Ya sudah, jalan sana. Jangan terlalu lama ada di sini," ucap ibu-ibu tersebut hingga membuat Agus langsung bergegas pergi menuju Desa Pelita. Seperti apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tersebut, Agus berusaha untuk tidak memikirkan apapun selama perjalanannya berlanjut. Bukan berarti dia melamun, tapi pikirannya dipenuhi oleh kalimat-kalimat doa. Agus dapat merasakan kalau dari belakangnya ia sedang diikuti oleh sesuatu yang melangkah sangat-sangat pelan sampai suaranya saja bahkan tidak terdengar. Tetapi satu hal yang pasti, beban di pundaknya kini sudah menghilang begitu saja. Ketika di
Berjalan hampir menuju keluar, tiba-tiba suara seorang lelaki memanggilnya dari arah belakang. Ujang, kesini dulu atuh ngopi, teriaknya dengan suara yang persis dengan suara mamangnya Agus. Agus sempat hampir menengok ke arah belakang sebelum tiba-tiba suara wanita berbisik di telinga Agus. Jangan didengar, jalan saja. Jangan didengar. Bisiknya berulang-ulang kali di telinga Agus sampai dia mengurungkan niatnya untuk menengok ke belakang. Ujang, nggak ngopi dulu? Suara-suara yang memanggilnya tersebut masih saja terdengar. Jangan didengar, jalan saja. Dan suara bisikan itu pun juga masih belum bilang. Agus mempercepat langkahnya sampai di satu langkah terakhir. Tiba-tiba saja semua suara yang memanggilnya dan berbisik lenyap seketika. Tidak ada satupun yang tersisa. Hanya keheningan malam dan sinar rembulan yang terang menyelimuti perkebunan singkong di depannya. Kaki Agus langsung melemas. Sudah seberapa jauh ia berjalan sampai akhirnya dia berhasil keluar dari hutan keramat Lam Torogung. Sesaat setelah Agus keluar dari sana, mulut Agus tidak ada henti-hentinya untuk mengucapkan doa dan berterima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, gumamnya sambil terduduk di sana, lelah jiwa raga dan batinnya. Tangannya meraih botol minumnya. Yang sekarang benar dia pegang botol minum itu bukanlah tangan orang. Air segar membasahi tenggorokan Agus. Agus menghela nafas lega. Ia mengecek jam di tangannya dan hanya untuk menemukan kalau sekarang menunjukkan pukul 11 malam. Perjalanan Agus masih sangat jauh karena ia masih harus menyusuri perkebunan singkong yang luas ini demi akhirnya bisa ke rumah bibinya. Langkah Agus terasa semakin berat. Ketegangan selama ia melintasi hutan Lam Torogung membuat tubuhnya lelah, tetapi dia belum bisa berhenti. Di hadapannya terhampar kebun singkong yang luas seperti lautan tanaman hijau yang berderet rapi. Meski terasa lega karena suasana kebun ini tidak sepekat dan sekelam hutan sebelumnya, Agus tetap waspada. Udara dinginnya malam masih menusuk, apalagi keheningan tetap menyelimuti tempat itu. Tanah di bawahnya basah dan sedikit berlumpur. Sisa hujan beberapa hari lalu. Cahaya bulan, meski tidak terlalu terang, cukup untuk membantunya melihat jalan setapak di antara deretan tanaman singkong yang tinggi. Batang-batang singkong berdiri kokoh yang terkadang bergoyang perlahan tertiup angin. Agus mempercepat langkah, berharap kebun ini segera berakhir. Kemudian langkahnya terhenti ketika dari kejauhan dia melihat sesosok perempuan tua berdiri di tengah kebun. Rambutnya putih, terurai panjang dan tubuhnya bungkuk. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh yang melilit tubuhnya. Di tangannya ada sebatang tongkat kayu yang terlihat sudah tua dan kasar. Agus menelan ludah. Rasa takut mulai merayap. Dia tahu benar tidak mungkin ada orang yang tinggal di sekitaran sini. Perempuan itu melangkah mendekat. Perlahan namun pasti suara tongkat kayunya yang menyentuh tanah terdengar jelas di tengah kesunyian. Agus berusaha mengatur nafasnya yang mulai tidak teratur. Ketika perempuan itu sudah cukup dekat, ia berhenti. Matanya sayu menatap Agus lekat-lekat. Mau kemana malam-malam seperti ini? Suaranya pelan. Agus berusaha menguasai dirinya. Saya mau ke desa Pelita, Bu, jawab dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum samar, tetapi ekspresinya sulit untuk ditebak. Jalan menuju desa Pelita tidak mudah. Banyak yang tersesat di tengah perjalanan. Ayo, biar aku temani, katanya. Agus tidak punya pilihan. Menolak tawaran perempuan itu bisa jadi berbahaya. Ia mengangguk pelan. Mereka berjalan bersama, menyusuri jalan setapak di kebun singkong. Agus mencoba menjaga jarak, tetapi langkah perempuan itu selalu saja berada di sampingnya. Angin dingin kembali berembus, membawa aroma tanah dan dedaunan. Hanya saja kali ini tidak ada suara binatang malam, baik jangkrik atau burung hantu seperti biasanya. Agus mencuri pandang ke arah perempuan itu. Perempuan itu berjalan dengan tenang, meskipun tanah berlumpur tidak mudah untuk dilewati. Setiap kali tongkat kayunya menyentuh tanah, bunyinya terdengar lebih berat dari seharusnya. Agus menggenggam tali tasnya lebih erat, mencoba menahan rasa takut yang terus menyeruak. Di tengah perjalanan, perempuan itu bertanya lagi, "Kenapa kamu mau ke desa Pelita?" Agus berpikir sejenak sebelum menjawab, Saya
Saya urusan keluarga, Bu. Katanya dengan hati-hati, ia tidak ingin banyak bicara, takut salah kata. Perempuan itu mengangguk pelan. Tanpa bertanya lebih lanjut, Agus merasa suasana semakin aneh. Udara di sekitaran terasa lebih dingin, tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena udara malam, tetapi juga karena ketegangan yang dirasa semakin memuncak. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di pinggiran desa Pelita. Agus melihat lampu-lampu minyak yang menyala di beberapa rumah, menandakan jika desa itu masih hidup meski malam sudah larut. Ia melihat jam tangannya. Tepat pukul 12 malam, Agus menoleh ke arah perempuan tua yang sudah mengantarkannya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi sosok itu kini sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah kebun singkong yang sunyi di belakangnya. Ia berdiri terpaku, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Setelah berhasil menenangkan diri dengan langkah tergesa, Agus memasuki desa Pelita dan berharap tempat itu bisa memberikannya sedikit rasa aman. Pada akhirnya, Agus menemukan rumah yang ia cari. Dia mengetuk pintu berkali-kali, berharap akan dibukakan pintu oleh bibinya atau mamangnya. Setelah beberapa menit kemudian, gagang pintu bergerak. Pintu terbuka dan menunjukkan mamangnya Agus yang kaget melihat Agus yang sudah dekil tidak karuan. "Agus, kenapa bisa ada di sini?" tanya mamangnya benar-benar kaget. Agus yang mendengar suara mamangnya itu sedikit merinding karena teringat lagi dengan suara mirip suara mamangnya di hutan Lamtorogung tadi. "Enggak, Mang, cuma mau mampir." Meskipun begitu tidak sopan langsung membahas tentang hutan begitu dia datang di tengah malam, bukan? "Mampir kok jam segini, Gus. Masuk dulu." "Kamu kesini naik apa?" tanya mamangnya. "Jalan kaki, Mang. Ketinggalan truk pengangkut kesini tadi sore. Ya terpaksa jalan kaki supaya cepat sampai daripada harus nunggu besok lagi," ucap Agus. Tiba-tiba bibinya Agus alias istri dari mamangnya datang menghampiri dengan wajah yang seperti bangun tidur. "Agus, kenapa datang ke sini?" tanya bibinya sambil mengambil tempat di samping suaminya. "Kalau kamu jalan ke sini, berarti kamu ngelewatin hutan Lamtorogung. Yang bener aja kamu, Gus, tanya amangnya tidak percaya Agus begitu nekat sampai melakukan hal tersebut. "Tapi untungnya kamu gak tersesat di sana, Gus. Alhamdulillah, lain kali jangan nekat begitu, ucap amangnya sambil memukul Agus. "Ya, Mang, untungnya tadi ada ibu-ibu yang nolongin Agus biar bisa keluar dari hutan keramat itu," ucap Agus. "Ibu-ibu?" tanya bibinya bingung. "Iya, ibu-ibu. Kenapa memangnya, Bi?" tanya Agus. "Itu soalnya bibi jadi ingat tentang kata-kata nenek kamu. Kamu tahu kan nenek kamu itu seorang ahli spiritual. Waktu kamu kecil, nenek kamu pernah bilang mau terus ngejagain kamu. Jadi keinget itu bibi pas dengar cerita kamu," jelas bibinya. Udah, sudah tengah malam jangan ngebicarain yang kayak begitu. Si Agus mau mandi dulu atau gimana?" tanya mamang yang menengahi. "Bebas, Mang, makan juga boleh," ucap Agus dengan perut yang mulai keroncongan. Setelah semua urusan Agus selesai di desa Pelita, ia pun berpamitan pulang. Agus tidak bisa berlama-lama di sana karena ia masih ada jadwal kuliah. Dan saat Agus tiba di desa Umbul Warno, suasananya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, sepi. Dengan rumah-rumah yang berjajar, ia berjalan menyusuri jalan utama desa, mencari rumah Bu Kartini yang menurut ingatannya berada tidak jauh dari pos ronda. Tapi aneh, meski telah bertanya kepada beberapa warga, tidak ada yang mengenal nama Bu Kartini. "Maaf, di sini mah nggak ada yang namanya Bu Kartini," jawab seorang lelaki tua sambil menggeleng pelan. Agus masih mencoba bertanya ke beberapa warga yang lain, tetapi jawaban yang ia terima selalu sama. Tidak seorang pun mengenal sosok perempuan tua yang memberikannya makanan di perjalanan hari itu. Rasa bingung mulai bercampur dengan perasaan tidak nyaman. Bagaimana mungkin orang seperti Bu Kartini yang tampak sangat nyata baginya tidak dikenal satupun warga di desa ini? Agus akhirnya menyerah. Ia berdiri sejenak di depan pos ronda, memandang ke arah jalan utama desa. Dengan langkah lesu, Agus berjalan menuju tempat angkot biasa berhenti. Setelah menunggu beberapa saat, sebuah angkot muncul dari kejauhan. Warna catnya yang kusam dan lampu depan yang redup segera mengingatkan Agus pada angkot yang ia naiki beberapa hari sebelumnya. Ketika angkot itu berhenti, Agus mendapati bahwa sopirnya adalah orang yang sama. Sopir itu tersenyum lebar ketika ia melihat Agus. Mas,
Mas ini waktu itu kan yang kesorean turun di Umbul Warno. Agus membalas senyumnya lalu naik ke dalam angkot, duduk di kursi depan. Ia menghela nafas panjang. Sopir itu mulai menjalankan angkotnya, tetapi tidak lama kemudian mulai mengajak mengobrol. Waktu itu saya pikir Mas ini lagi stres, kata si sopir. Tiba-tiba Agus yang sedang melamun langsung menoleh. Maksudnya apa ya Pak? Tanyanya bingung. Ya, jawab sopir itu sambil melirik Agus melalui kaca spion. Hari itu saya lihat Masnya ini ngobrol sendirian di belakang sambil senyum-senyum lagi. Makanya saya pikir mungkin ini orang lagi banyak pikiran. Ucapan sopir itu membuat Agus tertegun. Ngobrol sendiri? Tanyanya setengah tidak percaya. Saya waktu itu bicara sama Bu Kartini. Dia yang ngajak saya ke rumahnya. Dia juga yang ngasih saya gorengan. Sopir itu mengerutkan kening tampak serius. Bu Kartini? Ia menggeleng pelan. Mas, hari itu cuma ada satu penumpang di angkot, yaitu Mas sendiri. Saya nggak lihat siapa-siapa lagi. Kalau ada orang lain ya pasti saya tahu. Lagi pula hari itu nggak ada penumpang lain di jalur Umbul Warno. Bulu kuduk Agus meremang. Ingatan tentang sosok Bu Kartini kembali terlintas di dalam benaknya. Perempuan tua yang tampak ramah, gorengan hangat yang ia berikan, dan perbincangan mereka di angkot. Semua itu terasa nyata. Bagaimana mungkin sopir ini bersikeras bahwa tidak ada siapapun selain dirinya? Dia mencoba mengingat lebih detail, tetapi semakin ia memikirkan, semakin samar sosok Bu Kartini di ingatannya. Hanya ada senyuman yang teduh dan suara lembutnya yang terus membayang. Pak, saya yakin waktu itu ada Bu Kartini. Agus bersikeras. Dia malah memberikan saya sekantong gorengan. Sopir itu hanya tertawa kecil, seolah tidak ingin berdebat lebih jauh. Ya sudah, mungkin Bu Kartini itu malaikat penolong ya. Soalnya saya benar-benar gak lihat siapa-siapa waktu itu. Perjalanan dalam angkot menjadi sunyi. Setelah pembicaraan tersebut, Agus terus memandangi jalan di luar jendela. Pikirannya berkecamuk. Siapa sebenarnya Bu Kartini? Apakah dia benar-benar manusia? Ketika angkot tiba di tempat tujuan, Agus turun dan membayar ongkosnya. Sopir itu kembali tersenyum ramah. Hati-hati Mas, semoga perjalanannya lancar. Agus mengangguk sebelum ia berjalan menjauh. Dan sejak itu Agus bertekad dia tidak akan pernah ke desa Pelita lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari subscriber kami ya, Fitriani. Waduh, ini kisahnya ngambil setting di tahun 1991. Saya agak menarik di sini ya. Jadi di tahun-tahun itu ya, tahun 2000 ke bawah mungkin ya, 90 awal sampai ke bawah ya pokoknya. Itu saat itu memang benar-benar untuk menjadi seorang sarjana itu adalah suatu hal yang wah banget. Saat itu jarang sekali dan hanya orang-orang berduit lah yang bisa menjadi atau bisa berkuliah dan menjadi seorang sarjana, dan juga universitas belum seperti sekarang yang banyak ya saat itu. Jadi benar-benar terutama ini kan kuliahnya di Unila ya, salah satu favorit juga, salah satu universitas favorit. Jadi saat itu memang siapapun yang bisa menjadi sarjana, apalagi kuliahnya di universitas negeri, itu udah kebanggaan banget ya. Dan jarang sekali dari orang-orang menengah ke bawah yang bisa menjadi sarjana. Sekalinya ada, wah pasti akan selamatan, akan menjadi kebanggaan di keluarga. Jadi memang saya mengerti. Dan di tahun 91 ini memang sulit ya, ekonomi sulit, seperti yang diceritakan tadi tuh, ketika Agus bagaimana dia menunggu kiriman dari orang tua, dia harus jalan kaki, dan sampai akhirnya dia nekat menuju ke desa Pelita dengan hanya berjalan kaki. Waduh, itu ngelewatin hutannya hutan Lam Torogung, yang mana hutan ini adalah salah satu hutan anggrek yang ada di daerah Lampung. Luar biasa sekali. Tapi ya itulah tekad yang kuat, demi untuk pendidikan, demi untuk membanggakan orang tua, dia terabas semuanya ya. Niat baik, insya Allah akhirnya jadi baik sampai dia bisa melewati semuanya dengan selamat. Dan sosok Ibu Kartini ya, bukan Ibu kita Kartini ya, maksudnya Bu Kartini di sini ini sosok gaib ya, mungkin seperti yang dibilang sama tetehnya bahwasanya bibinya
bisa jadi itu jelmaan dari leluhurnya yang ingin menolong dia. Pokoknya apapun itu yang pasti Agus berhasil tiba di Desa Pelita dengan selamat dan berhasil kembali. Tapi ini bukan Agus yang situ ya, jadi lagi ngetren banget sih nama Agus ya. Dan luar biasa, terima kasih ya Fitriani atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.